Boleh nggak sih kita menggunakan martingale dan averaging dalam transaksi? Yuk, kupas sampai tuntas. Halo Pak Rio. Halo Adi. Ya Pak, kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih Pak, yaitu tentang strategi martingale dan averaging. Nah, menurut pandangan Pak Rio nih, martingale itu apa, averaging itu apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Oke, saya jelasin secara singkat aja ya. Jadi, martingale itu adalah satu strategi. Sebenarnya asalnya ini strategi judi yang diperkenalkan, kalau saya nggak salah, oleh seorang ahli matematik Prancis. Tapi namanya siapa saya lupa. Ya. Nah, simpelnya tuh begini, martingale adalah satu strategi judi yang mengambil hukum probabilitas, ya. Nah, misalnya saya mengalami kekalahan pada saat saya bet di sesuatu. Ini judinya dulu ya. Kemudian kekalahan ini saya diamkan atau saya selesaikan, tapi untuk pertaruhan berikutnya saya mendouble bet saya. Ya, jadi misalnya tadi saya bet 100, kemudian saya bet 200. Setelah saya bet 200, saya bet lagi 400 kalau saya kalah lagi. Nah, kenapa? Karena begitu ini menang, maka akan menutupi semua kekalahan di depan, ya. Itu adalah sebuah strategi dengan perhitungan matematis, mengambil hukum probabilitas. Nah, dalam trading ini ada yang mencoba untuk menerapkan sebagai satu strategi, ya. Nah, tapi yang lebih banyak dikenal di dalam trading adalah positioning martingale, ya, yang berjenjang, ya. Jadi bukan, sebenarnya boleh juga Anda trading loss 1, kemudian besok trading lagi dengan 2. Itu juga termasuk martingale. Besoknya loss lagi 4. Ya, kuantitinya ya. Nah, tapi di dalam perjalanannya lebih banyak strategi ini diterapkan di trading itu adalah dengan sistem layer, ya. Jadi dia membuat transaksi layer yang banyak. Misalnya di sini dia buy 1, kemudian buy 2, kemudian buy 4, turun lagi harga buy 8, ya. Begitu harga adalah nyampe di sini misalnya, ya, nyampe di sini, maka yang 8 ini adalah untung, ya. Yang di sini dia untung adalah 1 ke sini rugi, 2 ke sini rugi, jadi 1 tambah 2 kan 3, ya toh? Minus 3 setelah harga sampai di sini dia plus 4. Gitu. Sehingga selisihnya dia masih plus 1, ya. Jadi ini yang disebut dengan martingale, ya, sebuah strategi melipat posisi transaksi pada saat terjadi kerugian. Nah, averaging itu hampir sama, tapi adalah menggunakan quantity yang ini yang umum ya, dikenal. Averaging menggunakan quantity yang sama. Jadi dia buy di sini 1, harga turun, dia buy lagi 1, harga turun lagi, dia buy lagi 1, harga turun lagi, dia buy lagi 1. Ya. Jadi kalau misalnya ini harga 100, ini harga 75, ini harga 50, ini harga 25, maka kalau ini di rata-rata kan ketemu nanti harga tengah. Ya toh? Nah, misalnya katakan di sini 75, 75, 150, 250. 250 berarti sebenarnya kalau dibagi 4, dia hanya melakukan transaksi pembelian, harga buy-nya yang sesungguhnya itu ada di 50 something. Ya toh? Nah, sehingga pola cara transaksi ini adalah memungkinkan orang untuk gue nggak usah nunggu harga ke sini baru untung. Ya, mungkin di tengah gue sudah untung. Kenapa? Karena mengambil harga rata-rata. Ya, jadi kalau mau gampangnya misalnya katakan kayak orang dagang handphone lah. Ya, orang dagang handphone, gua waktu belanja modal ini 100 harga handphonenya. Kemudian besokannya ini harga turun nih. Jadi 50 harga handphonenya. Gua belanja lagi dong. 50.
Nah, berarti modal saya sekarang dua handphone ini, yang satu modal 100, satu modal 50 kan? Betul. Tapi kalau saya averaging, saya jumlahin 100 tambah 50 bagi 2. Berarti modal satu handphone saya 75. Ya toh? Nah, kalau saya jual di 80, saya untung dong. Betul. Saya nggak usah nunggu sampai modal awal 100 saya kelewat kan? Iya. Nah, itu yang disebut dengan averaging. Ya, jadi mencari harga rata-rata masuk kita. Ya. Nah, kalau martingale itu lebih condong adalah menggulung kalau bahasa Kompensasi kali ya mungkin. ya. Bisa disebut gitu. Lah, kalau kita orang yang spekulasi sering sebut ini digulung gitu loh. Oh. Ya. Posisinya ditambah. Itu kira-kira definisinya. Kalau Adi tanya sama saya averaging dengan martingale ya. Oke, sebenarnya kedua strategi ini tuh boleh nggak sih digunakan dalam market forex gitu? Maksudnya, menurut pandangan Pak Aryo sendiri terhadap kedua strategi ini gimana, Pak? Boleh. Kenapa saya katakan boleh? Karena apa? Karena secara logika, ya, yang namanya harga itu kan tidak akan naik terus-terusan. Biasanya ya, kita ambil biasanya. Tidak mungkin juga harga turun terus-terusan. Misalnya harga begini, kan satu hari dia biasanya akan begini. Tuh. Begitu juga ini kan, dia turun, dia bisa balik juga ke sini kan. Nah, sehingga tidak perlu menunggu harga sampai di sini. Maka kita sudah bisa take profit di sini. Kita bisa take profit di sini. Ya toh? Nah, ini adalah logika di atas kertas. Ngerti nggak maksudnya? Gimana tuh, Pak, maksudnya? Jadi, lu pakai hitungan di atas kertas, kalau gua beli di sini, beli di sini, beli di sini, beli di sini, harga kalau nyampe segini, maka kita sudah untung. Itu adalah logika di atas kertas. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak? Boleh. Karena ini bisa menghasilkan keuntungan. Dan yang ingat loh, yang kasih strategi ini, yang perkenalkan strategi ini bukan orang bodoh. Ini ahli matematik. Artinya apa? Artinya dia memiliki reason, dia memiliki kemungkinan untuk memberikan dampak hasil. Oke? But, saya kasih big but di sini. Kenapa tuh, Pak? Oke? Jika ini dijalankan oleh orang yang mentalitasnya belum siap, so forget it. Ini akan terjadi. Lupakan. Kenapa? Anda beli di sini, harga turun di sini, otomatis yang ini minus dong, Iya. ya kan? Kemudian dia turun lagi ke sini, yang ini minus dong. Dia turun lagi ke sini, yang ini minus lagi kan? Yang ini kan? Iya. Pertanyaan saya, waktu Anda ada di sini dengan ini minus, mental Anda siap nggak? Betul. Jantung Anda siap nggak? Pada saat itu nggak siap, pertanyaan saya, lu mampu nggak menarik ini ke 16? Iya sih. Kalau lu nggak mampu, maka yang terjadi adalah pasrah di sini dibuat. Setelah itu dia baru balik. Jadi balik lagi, masuk ke teorinya, yang orang di luar gelanggang nih, ya, dia akan ngomong, tuh kan gue bilang juga apa, cuan. Tapi orang yang di dalam gelanggang, lu gila, gue udah mau copot jantung gue ini. Iya juga. Ya toh? Nah, jadi martingale dengan averaging ini dua hal yang secara logis make sense. Ya. Tapi secara praktek banyak faktor. Itu saya kasih faktor 1. Faktor psikologi. Masih ada lagi faktor 2. Anda kena yang namanya long trend. Ya. Long trend itu dia turun. Biasanya karena news ya. Karena news itu juga jadi masalah. You know? Artinya apa? Dia balik sih, tapi baliknya dikit.
nggak nutup, keseret lagi. Nah, ini juga perlu menjadi pertimbangan, ya. Nah, jadi pada prinsipnya, apakah saya melarang atau menyarankan? Tidak dua-duanya, tapi kalau condongnya kemana, saya kurang menyarankan. Kenapa? Karena saya sebagai orang yang sering menulis psikologi, sering melakukan wawancara psikologi, saya jarang sekali menemukan orang dalam industri trading ya dengan mentalitas yang hebat. Ya, it's very different if we talk with a big gambler. Kalau orang yang spekulan besar mungkin bisa, tapi kan nggak banyak orang-orang yang model seperti itu gitu loh, ya kan? Betul. Dan juga harus diperhatikan kapital kita. Kapital kita kuat nggak? Gitu? Nah, yang sering terjadi adalah, oh, gue nanti mau coba gue marti nih. Jadi angan-angannya adalah sampai di sini balik gitu loh. Ini angan-angan dia. Faktanya sampai sini belum balik-balik. Nah, di situ sudah tewas. Saya yakin orang udah duduk pucat gitu ya. Jadi antara gue masuk lagi apa enggak. Kalau gue masuk lagi, dia seret lagi apa enggak. Ini akan berkecamuk di dalam psikologi seseorang ya. Nah, kalau memang mau diterapkan ya, kalau memang mau diterapkan, saya menyarankan Anda mempersiapkan diri dari sisi finansial. Ya. Misal Anda punya kapital 100%. Ya. Anda ambil dari 100% itu 20% untuk menggunakan strategi ini. Tapi 20% ini Anda adalah siap-siap untuk kehilangan. Ya, artinya yang 80% jangan diganggu gugat. Nah, 20% ini lalu hantam dengan perhitungan yang masuk akal ya. Maksudnya gini, hitungan-hitungan itu maksudnya jangan ini deket-deket kamu sudah 2, deket-deket kamu sudah 4 gitu loh, ya toh. Nah, kasih range-nya agak besar, misalnya oh di sini saya begitu dia turun let's say lah gold misalnya ya, contoh 100 pip baru saya nambah 1-2 lot. 100 pip lagi, baru saya hantam lagi. Ya, jangan 20 pip, 30 pip, lu hantam lagi. Nggak bisa, kita harus ukur juga. Ya, karena market itu kan dia punya range harian misalnya. Oh, sehari itu dia gerak 20-40. Ya, biasanya balik. Nah, Anda bisa hitung di situ. Oh, kalau seperti ini berarti sehari gua bisa dong pakai sekian kali marti dengan range sekian pips, baru saya tambah atau averaging misalnya ya. Nah, itu bisa. Artinya bukan berarti ini nggak bisa dijalankan, tapi lebih condong kepada gini, mental gua siapnya sampai gulungan kemana, ya toh? Dan kalau gulungan ini terjadi, kemudian terjadi tetap melawan saya sudah siap belum? Ya, jadi jangan ekspektasinya yang dinaikkan, antisipasinya yang dilupakan. Ini biasanya masalah. Ya, dibalik. Antisipasinya disiapkan, ekspektasinya biarkan. Gitu loh. Nah, itu baru lebih sehat, ya. Jadi pada prinsipnya secara matematik ini bisa menguntungkan, tapi harus jeli, harus kalkulatif, baru ini bisa diterapkan. Kalau tidak, Anda hanya katakanlah karena panas, karena nafsu, karena pengen cepat balik, kemudian menerapkan ini. So, saya guarantee. Tuh. Ya, Pak Rio, gimana kalau misalnya saya nih bilang, bisa kok Pak, tinggal risikonya aja dikecilin. Saya transaksi 0,1, entah kalau itu 0,2, 0,3. Gimana tuh Pak kalau jawabnya? Makanya saya balik lagi kan, perhitungan finansialnya kan? Iya. Lu siapnya finansialnya hilang berapa? Gitu ya? Iya dong. Ya dong, kalau lu 0,1, lu kan udah hitung 0,1, 0,2, 0,4. Kalau ini semua keseret sampai sini, berapa semua total? Ya kan? Lu siap nggak? Nah, yang tidak boleh adalah lu nggak punya persiapan, kemudian udah main aja panas. Kurang ajar nih, turun lagi, hantam lagi lah 0,2. Dia turun lagi, hantam lagi. Tapi Anda nggak pernah hitung kapital Anda di sini berapa. Nah, ini cilaka ini. Ya,
saya guarantee, you pasti akan collapse. Bukan collapse karena market, collapse karena mental Anda sudah down gitu. Iya. Ya, nggak ada, Adi, manusia yang lahir kemudian masuk ke dunia investasi dengan mentalitas yang luar biasa kuat. Nggak ada. Semuanya itu based on experience, based on ketenangan. Baru orang bisa tercipta, terlahir sebuah mentalitas yang bagus, ya. Ditambah lagi kekuatan kapital, ya. Itu sangat pengaruh, ya. Jangan gini, kita duit pas-pasan, tapi kita masuk ke dalam satu strategi yang beresiko tinggi. Ini kan strategi beresiko tinggi, ya. Tapi duitnya pas itu nggak boleh. Saya tidak menyarankan, ya. Lain cerita kalau misalnya, oh, saya di belakang tabungan masih ada 20 miliar, ya kan? Saya akan hantam strategi ini dengan modal 500 juta. Ya hilang 500 juta, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nah, itu Itu baru baru. akan bisa. Tapi kalau misalnya ini uang mepet, kemudian Anda masuk ke strategi-strategi yang sifatnya high risk, walaupun high gain ya, Iya, betul. high risk, high gain, ya tidak akan bekerja. Itu pengalaman saya mengatakan seperti itu gitu. Oke, kalau bisa dikatakan nggak sih ini kedua strategi ini tuh khusus buat orang-orang berduit gitu, bukan nih Vario ya? Sebenarnya lebih bisa disebut seperti itu, tapi kalau orang berduit nggak berduit kan kadang-kadang relatif juga. Iya. Saya cuma bilang gini, kalau lu mau terapkan, lu siapkan sejumlah kapital untuk menjalankan strategi itu. Ya, misal contoh, nggak tahu pas nggak dengan contoh seperti ini. Saya mau perang nih sekarang, ya. Tapi logistik saya ngepas. Nah, kalau lu udah tahu peperangan ini kemungkinan menangnya kecil, ya sudah jangan dilakukan. Ya, tapi begitu lu mau perang sama negara ini, kita udah ukur logistik gua kuat, resiko ada, tapi logistik gua kuat, gua nggak takut, hantam. Nah, lu bisa menang. Ya, jadi lebih kepada hal ini adalah kadang-kadang saya juga bisa melakukan tapi tidak dalam layer yang banyak. Misal contoh, saya sudah menghitung ini harga sudah sampai di bawah. Misalnya saya pakai strategi yang pernah saya ajarkan di webinar kemarin, misalnya adalah stokastik. Stokastik udah di bawah nih, ya. Berarti potensi dia naik lebih kuat dong, ya. Saya hantam dulu sekian lot. Ternyata dia bikin satu bar lagi ke bawah nih, cukup panjang. Nah, saya masuk lagi averaging, tambah lagi sekian lot sama. Nah, tapi setelah itu saya udah nggak mau lagi. Nah, itu termasuk averaging nggak? Termasuk dong, ya. Tapi dalam konteks kategori yang terukur, ada limitnya. Ya sudah, kalau saya terkena resiko, berarti resiko saya 2 lot lah, anggap. Daripada gua dua-duanya beli di sini, kan mending gua beli di sini satu, beli di sini satu kan, Iya, gitu kan. betul. Nah, tapi untuk gua beli lagi di sini, beli lagi di sini, nah gua nggak mau gitu. Sesuai rencana trading aja lah pokoknya. Ya, sesuai dengan money managementnya juga, ya kan? Money managementnya, kamu mau masuk di market ini sebenarnya berapa lot sih awalnya? Oh, saya sebenarnya masuk, saya pengen 0,5 lot misalnya. Tapi 0,5 lot ini saya takut nanti ada penurunan. Ya udah, Anda nggak cemplungin semua 0,5 lot kan? Misalnya Anda masuk 0,1. Setelah masuk 0,1, harga turun. Nah, tembak lagi 0,2. Kan baru 0,3. Belum sampai 0,5. Betul. Ya, tapi secara harga, average-nya lu udah dapat harga yang bagus kan? Ya, tadinya beli di sini. Beli lagi di sini. Nah, itu juga bisa. Tapi kan dari awal saya udah punya rencana 0,5 lot stop. Nggak boleh lebih gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya orang yang nggak paham, dia emosi makin banyak. Ya, terutama Anda join dengan broker yang leverage-nya gede. Ya, leverage-nya besar kan, Anda modal segini boleh masuk terus. Ya kan? Nah, kadang-kadang leverage gede itu membunuh orang juga. Karena kita bisa masuk terus, dihantam terus pakai sistem marti. Ternyata sebenarnya nggak kuat. Digulung nggak sama market. Ya, yang lebih konyol lagi, setelah kena digulung, cut loss, habis itu harga baru. Kurang ajar itu sih Pak. Jadi lebih kepada cenderung psikologi. Jadi pada prinsipnya
Tadi ini adalah penjelasannya, ini adalah averaging, ini adalah Marti, ya, hampir sama. Marti ini double. Tapi kalau Anda mau melakukan, Anda harus pertimbangkan ini, ya. Nah, kemudian secara logika ini bisa, ya. Tapi dalam hal psikologi itu yang mengganggu. Itulah dua strategi ini, ya. Kalau tanya sama saya, apakah saya menyarankan? Oke, boleh dijalankan, tapi dengan kalkulasi yang matang. Artinya lu persiapkan. Nah, itu kira-kira kesimpulannya. Oke, baik Pak Rio. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa nih Pak Rio. Nah, buat rekan-rekan mentari di sini nih, setiap trader memang mungkin mempunyai strategi dan gaya tradingnya masing-masing. Nah, peran Anda adalah bagaimana caranya menyesuaikan strategi itu terhadap kebutuhan yang Anda miliki gitu Pak Rio. Kita juga bisa menerapkan prinsip-prinsip di mana manajemen resiko itu harus dikedepankan. Dan jika sudah paham antara manajemen risiko, pasti kita juga akan menjalankan rencana trading tersebut dengan disiplin. Nah, itu saja penjelasan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.